Ya, selamat pagi Agung juga pemirsa BTV. Nih, padahal pagi ini ya, saya lagi selfie-selfie nih. Tumben saya bisa mandi pagi hari ini gitu ya, udah rapi juga, udah make up juga. Rencananya ceritanya nih Agung ya, saya pengen selfie-selfie tuh saya pengen unggah sebenarnya di akun X saya. Cuma saya sedih banget nih, saya pengen scan curhat ya Agung. Katanya ada info belakangan ini pemerintah tuh pengen memblokir X ya kalau nggak salah. Saya sedih banget padahal follower saya udah 12 loh, bukan 12.000 ya, 12. Tapi kan lumayan gitu, udah nambah 1 sejak seminggu yang lalu gitu ya. Nah untuk itu pagi-pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol, pengen curhat juga nih ke salah satu pengamat media sosial tuh Mas Ismail Fahmi terkait dengan wacana pemerintah nih yang katanya bakal memblokir X dan juga Telegram. Nah bersama saya saat ini sudah bergabung Mas Ismail. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Bella. Mas, aku sedih loh pagi ini. Benar nggak sih X itu pengen diblokir pemerintah atau bagaimana sebenarnya Mas Ismail? Tadi Mbak kan cuma 12 follower ya, Iya. lumayan 180. Wah. Ribu loh ya. Mungkin saya nyepres gitu tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Gimana Sempat tuh Mas? sedih juga sama. Tapi ada berita gembira. Oh, apa tuh? Nggak jadi. Oh, nggak jadi? Iya kemarin. Oh, oke. Jadi sebetulnya kita juga sudah memprediksi ini hal yang sulit kalau seandainya dilakukan. Pertama secara politik juga Elon Musk lagi deket-deketnya dengan Pak Jokowi, ya, dengan Pak Luhut, dengan ada rencana-rencana ke depan. Dan mudah-mudahan kalau saya berharap sebetulnya ini adalah ditindaklanjuti sebagai bentuk diplomasi, ya, bagaimana supaya Indonesia punya kepentingan soal pornografi lah misalnya konten seperti itu, konten negatif, itu jadi diplomasi ke Twitternya sendiri. Karena secara teknologi itu memungkinkan ya untuk diblokirnya itu nggak perlu Twitternya atau X-nya diblokir. Tapi di dalamnya kalau bisa ada algoritma entah gimana sehingga konten yang negatif tadi tidak masuk di Indonesia gitu. Oke, berarti nggak jadi ya. Sekali lagi kita klarifikasi, pemirsa BTV juga Agung kata Mas Ismail nggak jadi diblokir. Beritanya kemarin gitu, tapi coba dicek lagi ya. Nanti kita cek lagi gitu ya. Supaya happy-nya tuh betul-betul happy. Betul sekali, berarti nggak jadi sejauh ini ya, tidak jadi seperti itu. Tapi menurut Mas Fahmi sendiri gitu ya, Mas Ismail Fahmi sendiri terkait dengan hal ini, apakah ini efektif kalau misalnya pemerintah nih katanya pengen mengurangi konten pornografi dan juga konten judi online, tapi dengan cara memblokir media sosial seperti X. Kedepannya kalaupun dilakukan ini efektif nggak kira-kira Mas Ismail? Kemarin aja begitu ada rencana pemblokiran, sudah mulai muncul itu wacana diskusi di media sosial bagaimana cara mengatasi itu. Yaitu ada cara menggunakan, orang teknis pada tahu yang namanya DNS, jadi kita setting di HP supaya settingnya DNS ada alamat IP-nya itu 1.1.1.1 lah misalnya gitu ya. Nah di situ langsung udah lewat, udah nggak diblokir, gampang sekali. Artinya itu saya kira udah nggak efektif buat orang-orang yang memang benar-benar pingin mencari konten pornografi. Mereka tinggal pakai itu. Gitu. Sementara jauh lebih banyak lagi mereka yang ingin berdiskusi, berdemokrasi, menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan kepada pemerintah. Itu jauh lebih banyak itu ya di media sosial kita, katakan di X gitu. Mereka nanti kan jadi malah kesulitan. Sementara mereka yang meniat malam-malam nyari pornografi atau apa, pagi, siang, sore gitu. Cara apapun mereka akan lakukan dan mereka sudah terbiasa namanya VPN. Gimana cara membypass blokir-blokiran itu. Jadi saya kira tidak efektif ya pemblokiran ini. Jadi malah membuat mereka yang ingin memberikan kontribusi positif, sharing konten positif, itu jadi nggak bisa melakukan dengan mudah. Oke, mungkin nanti tutorialnya bisa dikasih ke saya. Siapa tahu diblokir kan saya bisa ngakalin gitu. Tapi nggak bercanda ya Agung juga pemirsa BTV. Nah kemarin juga sempat rame nih ya, baru-baru ini bahkan dalam minggu ini gitu ya Mas Ismail katanya tuh pemerintah untuk mengakali hal ini pengen membuat sebuah media sosial yang lebih lokal lah, namanya Ella Elo nih, walaupun sebenarnya udah dikonfirmasi oleh Menkominfo bahwa ini katanya prank atau hoax seperti itu. Nah tapi menurut Mas sendiri kalau semisalnya ke depan ada pemblokiran seperti itu, kemudian pemerintah juga ingin membuat media sosial yang lebih lokal gitu untuk kita bersama, ini bagaimana? Soalnya banyak juga yang bilang itu cuma buang-buang anggaran doang gitu. Terus kebebasan berbicara kita bagaimana nantinya di media sosial seperti itu, gimana tuh Mas? Pertama, kalau nggak ada di dunia ini yang pemerintah yang membuat media sosial sendiri, biasanya kan company ya, karena urusannya banyak di situ. Untuk membuat satu media sosial secara teknis butuh puluhan engineer, kemudian berapa cost untuk setiap bulan itu dikeluarkan, itu bisa miliaran dan seterusnya, itu banyak sekali. Memang betul itu akan anggaran akan habis. Kemudian dan nggak cukup dengan itu kan nanti nilai bisnisnya seperti apa. Jadi manajemennya sendiri sudah nggak bisa pakai manajemen pemerintahan, harus bisnis, harus untung kan. Jadi adanya elo sebetulnya masyarakat kalau kritis sedikit aja itu ketahuan kok itu prank ya. Nggak mungkin lah pakai nama elo, harusnya namanya yang keren lah. Indonesia Bersatu gitu ya. Bersatu, maju, emas, apa gitu. Kayak pemerintah ya. Harusnya seperti itu. Tapi ini kan jelas kan, elo kan guyonan, prank. Tapi saya kira
kalau semangat itu mau diwujudkan, membuat media sosial sendiri, dan itu upaya ini sebetulnya udah berkali-kali, sejak zaman dulu juga sudah ada yang bikin saling berbagi, saling silang atau saling apa, swasta juga yang bikin, teman-teman juga ada yang bikin itu, dan susah, tidak mudah, karena mereka harus berkompetisi, harus bakar duit juga, harus dapat invest besar, harus traction, menarik begitu banyak pengguna. Kalau itu toh jalan, tapi teman-teman kita nggak ada di situ, misalnya ya ngapain lagi kan gitu. Sudah jadi bagus, tapi promosinya kurang dan seterusnya. Jadi nggak gampang. Jadi makanya adanya media sosial yang sudah ada ini yang kemudian harus dirawat. Ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada kemudian juga Twitter. Nah, lebih bagus pendekatannya itu saya kira bukan dengan memblokir, tapi dengan media sosial yang existing yang ada ini, bagaimana pemerintah itu punya lebih kuat tajinya, bisa ngomong dengan platform tadi, gitu, mencari titik tengah lah, gitulah kira-kira. Kepentingan nasional kita paling tidak ada sebagian yang kemudian diakomodasi. Oke, pertanyaan terakhirnya Mas Ismail, mungkin bisa singkat saja. Ini kan bukan kemarin sih, sebenarnya sejak tahun lalu ya sudah diwacanakan untuk membuat dewan media sosial nanti untuk bisa mengawas dan mengkontrol perilaku kita bersama-sama di media sosial. Nah, Mas Ismail sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini mungkin untuk dilakukan? Semisalnya pun dilakukan, sebaiknya langkah seperti apa yang harus diambil supaya sekali lagi platform ini memang bisa kita lebih terkontrol, tapi di sisi lain juga kebebasan berbicara dan berekspresi kita tetap lebih terjaga seperti itu. Kalau dilihat dari niat awal ya, sepertinya kan mirip analogi dari Dewan Pers. Kalau di pers itu ada dispute, larinya ke Dewan Pers. Media sosial sekarang nggak ada dispute, larinya ke polisi kan gitu. Dan sebetulnya banyak hal-hal di sana, di media sosial tuh ngumpul semua, ada pemerintah, ada media juga ada, publik juga ada. Nah, ketika ada dispute ini, mungkin ya idenya adalah dengan adanya Dewan Media Sosial seperti itu. Saya kira bagus ya, niat awalnya di situ. Nah, tinggal nanti kalau diimplementasikan seperti apa gitu. Kadang-kadang di berbagai lembaga, misalnya Dewan Pers atau yang lain, pemerintah pun juga ingin mempunyai kontrol. Nah, kalau ini pun dibangun, kemudian kontrol pemerintah lebih tinggi, ini juga nggak akan efektif. Karena apa? Ada trust. Ya kan, publik akan setuju dengan itu kalau ada trust, ada kepercayaan. Kepercayaan itu kalau apa, misalnya di situ ada orang dari sosial ya, kemudian dari akademisi, dari tokoh dan yang lain-lain. Jadi civil society pun juga kuat di situ. Tapi kalau unsur pemerintahnya terlalu dominan, ya nggak efektif lagi gitu. Oke, jadi jangan sampai kebablasan seperti itu untuk kontrolnya. Wah, menarik sekali ya Agung dari Satu TV. Nah, untuk itu Agung, mending saya tutup saja ya, soalnya saya pengen ngobrol-ngobrol nih bisnis sama Mas Ismail, gimana caranya kira-kira supaya akun Twitter saya, akun X saya bisa nambah nih followersnya. Mungkin bisa di-endorse kali ya di akun X-nya Mas Ismail, boleh nggak ya? Nanti follower nambah 1 lah, saya di followernya. Jadi 13 gitu ya. Iya, nambah 1 gitu. Agung, kembali ke studio.